Selamat hari Minggu, umat yang dikasih Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan senantiasa beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita bersama. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilakan untuk berdiri. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dan beribadah di GKJ Joglo. Umat dapat memberikan salam sebagai ucapan selamat datang. Terima kasih. Agar ibadah berjalan dengan khidmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 27 Oktober 2024. Persidangan Majelis bulan November. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 dan persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Baptis anak. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen baptis kudus anak pada Minggu 10 November 2024 pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dilayankan oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Yang akan mendapat pelayanan baptis kudus anak adalah sebagai berikut: Emanuela Yunike Natania, putra dari Bapak dan Ibu Pujo Waluyo dari wilayah 2C. 2. Timothy Felix Sitorus, putra dari Bapak dan Ibu David Rocky Boulder Sitorus dari wilayah 2B. 3. Jaiden Mateo Tahamata, putra dari Bapak Ibu Jelvan Tahamata dari wilayah 2B. 4. Roxette Alexandria Widolf Lubis dan Joneleo Albert Sander Widolf Lubis, putra dan putri dari Bapak dan Ibu Jeffrey Rudolf Hamonangan dari wilayah 2C. Mohon dukungan doa warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon untuk menghubungi sekretariat gereja. Festival Gending Gerejawi 2024. Untuk mendukung kandidat GKJ Joglo yang akan mengikuti Festival Gending Gerejawi di GKJ Ebenezer, maka Majelis GKJ Joglo dan Komisi Kesenian akan mengadakan acara nobar, nonton bareng Festival Gending Gerejawi yang akan dilaksanakan pada Sabtu 2 November 2024 mulai pukul 08.00 sampai 12.00 di ruang ibadah GKJ Joglo. Mari kita dukung tim GKJ Joglo yang akan mengikuti festival ini dengan menonton bersama-sama. Terima kasih. Aplikasi mobile GKJ Joglo. Umat yang terkasih, dalam ibadah pagi ini akan dilakukan peluncuran aplikasi mobile GKJ Joglo yang dapat diunduh di Google Play Store dengan menulis GKJ Joglo di kolom pencarian. Untuk mengakses aplikasi, jemaat dapat memasukkan NIW jemaat masing-masing sebagai username dan melalui password awal GKJ-Joglo. Terima kasih atas perhatiannya. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di sorga. 1. Bapak Freddy Harnanto, ayahanda dari Saudari Lela Marliana, warga wilayah 4B, pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 pukul 14.00 di Rumah Sakit Seci Pandai Indah Kapuk. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 16 Oktober 2024
di pemakaman Gunung Gadung, Bogor. 2. Bapak Riponti Guru Singa, ayahanda dari Bapak Pilemon warga wilayah 3C. Pada hari Rabu 23 Oktober 2024 pukul 07.50 dalam usia 78 tahun di Rumah Sakit Pancur Batu. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 di Medan. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Philip Evangeli Kristianto dari warga GKJ Joglo wilayah 4B, putra dari Bapak Dwi Dedi Kristianto dan Ibu Priyadini Kusuma Pratiwi, dengan Saudari Stefani Yuliana Eluama, warga GPIB Paulus Menteng, putri dari Bapak Istefanus Eluama dan Ibu Yatni Ratnasari. Pemberkatan dan penubuhan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu 2 November 2024 di GPIB Paulus Menteng. Pembelian alat-alat musik penunjang ibadah. Majelis GKJ Joglo dan Komisi Kesenian telah melakukan pembelian alat-alat penunjang ibadah, yaitu keyboard, gitar akustik elektrik, drum elektrik, dan perlengkapannya dengan menggunakan 50% dari total persembahan unduh-unduh yang tercatat. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat atas dukungan dan partisipasinya. Persembahan bulan keluarga. Pada hari ini ada persembahan bulan keluarga dalam amplop yang telah dibagikan jemaat. Amplop dimasukkan dalam kotak yang telah tersediakan. Amplop juga tersedia di meja pewarta. Kotak yang akan disiapkan ada di depan. Tuhan memberkati. Persembahan pengadaan AC. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 sebesar Rp143.020.318. Dan seiring dengan hal tersebut, tim pengadaan AC telah melaksanakan pemasangan 10 unit AC dari rencana 16 unit AC yang akan dipasang di ruang ibadah, dan selanjutnya direncanakan akan dipasang tambahan pemasangan outdoor, pipa, dan pemasangan teknis listrik. Mohon doa dan dukungannya sehingga proses pengadaan dan pemasangan AC dapat terus berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Persembahan dukungan Rapat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Jakarta, disebut juga dengan PGIW Jakarta. Pada ibadah minggu pagi ini akan diadakan dukungan persembahan rapat PGIW dalam rangka penyelenggaraan Rapat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah Jakarta yang dilaksanakan tanggal 20 sampai dengan 22 November 2024. Amplop persembahan tersedia di meja pewarta yang dapat dimasukkan langsung ke dalam kotak persembahan atau melalui transfer rekening GKJ Joglo dengan menambah angka 9. Angka 9 ada di belakang nominal persembahan. Terima kasih atas dukungan jemaat. Tuhan memberkati. Umat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu ini mengangkat tema keluarga yang menyatakan pekerjaan Allah, yang berdasar atas Yohanes 9 ayat 1-11 dan ayat 18-23. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati.
Marilah kita berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Inilah rumah kami. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama ibadah kita saat ini. Kita awali dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. kini dan sepanjang masa. Umat yang terkasih, Tuhan memberikan satu perintah agar kita senantiasa hidup di dalam kasih-Nya. Perintah itu dapat kita baca dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pengampunan dosa
dari Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 467 bait 1 sampai 3. Tuhanku bila hati kawanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, secara tidak kita sadari kita melukai hati sesama kita, baik itu lewat tutur kata kita, atau lewat gerak tubuh kita, atau perilaku kita. Karena itu sangat patut bagi kita semua untuk memohon pengampunan Tuhan, dan bersyukur kita semua saat ini menyatakan hal itu melalui puji-pujian yang baru saja kita lantunkan. Dan bagi setiap orang yang bersedia untuk mengaku kelemahan manusiawinya dan mau datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita. Pagi ini berita anugerah akan bersama-sama kita simak melalui pembacaan dari salah satu nyanyian ziarah Daud, yaitu dari Mazmur 133, baitnya ayat yang pertama dan yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, ini adalah nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan dengan penuh sukacita kita akan menaikkan pujian, sungguh alangkah baiknya. Stop dulu. Bapak, Ibu, Saudara, lagu ini menggambarkan sukacita.
di mana setiap orang yang pada waktu itu berjalan bersama-sama menuju ibadah di Yerusalem itu sukacita karena semua saling mengasihi gitu ya, semua saling bersatu. Nah karena itu hari ini kita bersama-sama beribadah dan mari kita mengungkapkan sukacita kita. Pujian ini adalah pujian yang riang dan mengungkapkan sukacita ibadah bersama-sama. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita sambil kita boleh lihat kanan kiri ya. Yang sudah hafal lagunya, boleh lirik di belakang, lihat ke depan gitu. Kasih senyum yang terindah untuk saudara-saudara kita. Sungguh alangkah indahnya. Boleh tepuk tangan kok. Tangannya yang kompak. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Lagi sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Boleh lihat kanan kiri ya. Minyak di kepala Harun, dari janggut ke jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab di sana Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Enak kan Bapak Ibu kalau kita nyanyi lepas? Ya, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita mau minta pertolongan Tuhan sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan bersama-sama merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber segala kasih karunia, saat ini kami siap untuk mendengar dan mengumpulkan firman-Mu. Kiranya kami dapat memiliki kerendahan hati untuk mendengar sapaan-Mu, mencerna dan mengolahnya dalam kehidupan kami. Di dalam rahmat-Mu kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan menyimak satu bagian bacaan yang sebetulnya cukup panjang, satu perikop ya. Tapi kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 11. Lalu kita lanjutkan pada ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua, firman Tuhan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata,
Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu. Ia sendiri berkata, benar, akulah dia. Lalu kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi celik? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kita lanjutkan pada ayat 18 sampai dengan 23. Ketika ada banyak orang tidak percaya tentang hal itu, maka mereka datang kepada pemuka-pemuka agama Yahudi. 18 sampai dengan 23. Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat? Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar sabda Allah, tetapi yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu yang gemar melihat media sosial atau sesekali gitu ya, lihat media sosial, pernah mendengar seseorang bernama Muhammad Agus Salim. Pernah dengar Bapak Ibu? Yang beberapa waktu ini namanya cukup viral ya. Kenapa dia menjadi viral? Dia viral karena dia menjadi salah satu korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh karyawannya. Jadi dia disiram air keras pada bagian muka dan sebagian kena di tubuhnya. Lalu akibatnya dia divonis oleh dokter mengalami kebutaan total gitu. Nah, kenapa kok dia disiram air keras? Nah, rupanya karyawannya itu sakit hati kepadanya melalui perkataan-perkataan atau mungkin pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Agus ya. Mohon maaf yang namanya Agus ya. Maksudnya Muhammad Agus Salim gitu ya. Muhammad Agus Salim itu sehingga dia menjadi marah gitu ya. Jadi marah lalu kemudian menyiram dengan air keras, dia jadi buta. Nah, kalau buta yang dialami oleh Muhammad Agus Salim ini, itu menurut Bapak Ibu terjadi karena apa? Karena orang lain ya, orang lain yang menyiramkan air keras. Tapi kenapa orang lain itu menyiramkan air keras? Ada penyebabnya, ya karena mungkin perbuatannya atau perkataannya yang melukai sangat dalam gitu ya, sehingga si karyawan itu pengen membalas dendam ya. Jadi itu adalah kebutaan yang terjadi karena perbuatan orang lain dan sebetulnya sebagai imbas dari apa yang dilakukannya terhadap orang lain. Ada juga Bapak Ibu Saudara, seseorang yang cukup legendaris yaitu Helen Keller, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama itu. Dia sangat inspiratif begitu ya, bagaimana dia yang tadinya dilahirkan dengan normal, bisa mendengar, bisa beraktivitas seperti anak pada umumnya, lalu tiba-tiba pada umur 19 bulan dia terkena sakit dan teknologi kedokteran belum secanggih sekarang ini, sehingga karena sakitnya itu dia mengalami kebutaan secara total dan tidak dapat mendengar gitu ya.
Nah, yang dialami oleh Helen Keller ini adalah kebutaan karena sakit. Nah, ada juga Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat melihat sama sekali karena faktor degeneratif gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Tapi pada bagian bacaan kita melihat ada sosok seseorang ya yang mengalami kebutaan dan butanya itu sejak lahir gitu. Jadi begitu lahir dia sudah mengalami kebutaan. Lalu dipertanyakanlah kalau seperti ini pertanyaan dari para murid, ini menarik untuk kita perhatikan karena apa yang ditanyakan oleh para murid ini mewakili pola pikir atau teologi orang-orang pada masa lampau di zaman yang kuno pada saat itu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang meyakini sungguh bahwa penderitaan, sakit penyakit, apalagi sakit yang tak tersembuhkan itu diakibatkan karena dosa manusia, karena hukuman manusia. Sehingga teologi pada masa itu Bapak Ibu Saudara itu mengatakan kalau kamu sakit kamu harus bertobat, kamu pasti dosa gitu ya. Kalau orang sakit berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, wah kamu dosanya banyak banget, harus tobat supaya sembuh gitu ya. Sudah mendekat kepada Tuhan nggak sembuh-sembuh, wah berarti kamu kurang bertobat, dituduhnya seperti itu. Nah pola pikir seperti itu ada, sungguh-sungguh ada pada masa lalu. Dan mungkin ada juga yang sekarang ini orang-orang Kristen punya pikiran begitu. Kalau ada orang Kristen punya pikiran begitu, itu berarti pola pikirnya adalah pola pikir masa lampau, itu kuno Bapak Ibu Saudara. Jadi enggak relevan lagi dengan pola pikir kita sekarang. Karena Yesus menolak pandangan itu. Yesus di dalam jawabannya menolak apa yang dikatakan oleh para murid. Para murid pertanyaannya cukup jelas. Rabi, ya, siapakah yang berdosa kalau orang ini buta sejak lahir? Nah, jadi fokusnya pada dosa. Ini pasti buta karena dosa nih ya. Dosa entah dosanya orang tua atau entah dosanya sendiri, ini pasti karena dosa gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ya, Tuhan Yesus mengatakan di situ menyangkal pandangan teologi pada masa itu yang sangat mempengaruhi para murid. Dia berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi Yesus mengatakan kalau dia buta sejak lahir, dia tidak dapat melihat sejak lahir, itu bukan karena dosa dia. Si orang buta itu juga bukan karena dosa orang tuanya. Lalu karena apa? Yesus mengatakan, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu terlahir buta sejak lahir, itu artinya dia dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menyampaikan pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia. Artinya Allah mengizinkan itu terjadi. Dan ketika Allah mengizinkan itu terjadi, manusia enggak bisa apa-apa. Karena manusia hanya ciptaan Allah dan dia ditunjuk sebagai alat oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan pekerjaannya. Dan selanjutnya dikatakan, selama kita masih di dunia, kita pun harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa si pemuda ini tentu punya orang tua ya, kan enggak mungkin ada tiba-tiba mak betunduk di dunia begitu ya, tapi ada orang tuanya dan di dalam perikop kita disebutkan di sana. Kita akan melihat bagaimana orang tua dan pemuda tadi keluarganya itu menjadi alat ya, bagaimana dia menjadi alat dari Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Di manakah letaknya di situ? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pemuda yang buta itu dipakai oleh Allah untuk menunjukkan kebutaan spiritual dari para pemimpin agama Yahudi ya. Mata orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang Farisi, para tetangga-tetangga itu memang bisa melihat. Mereka secara fisik matanya normal ya, bisa melihat terang, bisa melihat segala sesuatu di lingkungannya. Tetapi Yesus mau menunjukkan yang terpenting sesungguhnya adalah terang secara rohani. Ya. Oleh karena itu, pemuda yang buta ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pemuka agama yang merujuk pada pemuka agama Yahudi, juga orang-orang saleh yang merujuk pada para ahli-ahli Taurat,
juga merujuk kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, yaitu tetangga-tetangganya, yang merasa spiritual, ya, merasa saleh, merasa baik, merasa dekat dengan Tuhan, merasa mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya mereka ini buta secara spiritual. Iman mereka tidak bisa melihat dengan terang siapa Tuhan Yesus Kristus. Dan pemuda ini, sekalipun matanya tidak bisa melihat, dia punya keterbatasan, tapi mata batinnya bisa melihat dengan jernih. Karena dia tahu siapa Yesus yang lewat di kampungnya. Karena dia tahu bahwa Yesus yang banyak diceritakan oleh orang itu adalah Mesias. Nah, ini adalah satu hal yang dipakai oleh Allah gitu ya. Jadi para orang buta ini dipakai oleh Allah sebagai saksi bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias. Nah, pemuda yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemuda yang buta dan orang tuanya ini juga menjadi saksi bahwa setiap orang dengan segala keberadaannya, dengan segala keterbatasannya itu mendapatkan tempat di hadapan Tuhan ya. Nah, orang buta dan orang tuanya yang mendapatkan belas kasih Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus, ini juga menunjukkan bahwa rupanya di hadapan Tuhan semua orang itu dihargai. Ya, Tuhan menghargai keberadaan kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala karakter kita, gitu ya, dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Itu Tuhan itu hargai. Kalau Tuhan saja menghargai setiap orang dengan segala keberadaannya, nah mestinya kan kita juga begitu ketika memperlakukan orang lain ya, bahwa orang lain, bahwa setiap manusia itu enggak mungkin sempurna, pasti ada bagian-bagiannya yang kurang gitu ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian bacaan kita ini kita juga melihat sebuah kesaksian bahwa Allah itu berinisiatif lebih dahulu untuk memulihkan umatnya. Mari kita perhatikan di dalam bagian bacaan kita. Pemuda yang buta itu tidak minta kepada Yesus untuk disembuhkan. Tidak, tetapi Yesus sendiri yang punya inisiatif saudara-saudara. Dan ketika Yesus punya inisiatif untuk menyembuhkan, itu ada prosesnya gitu ya. Tidak langsung serta-merta. Prosesnya secara dramatis dijelaskan di dalam Yohanes. Yesus meludah ya. Nah, katanya kalau saya baca-baca gitu ya di beberapa literatur, nah, mungkin yang berprofesi dokter bisa mengklarifikasinya di sini gitu ya. Ludah itu juga punya khasiat. Terus saya jadi ingat, oh dulu kalau saya luka atau apa itu seringkali orang tua itu meludah lalu mengoleskan ludahnya itu di luka. Ada yang begitu Bapak Ibu? Iya, masih sampai sekarang masih dipraktekkan? Masih ya? Saya jadi ingat gitu ya, oh dulu orang tua saya itu kalau ada luka atau lecet atau apa gitu, itu mudah gitu ya. Terus dioles-oles begitu. Kalau kurang banyak diludahin lagi biar los gitu ya, sampai diblonyoi gitu ya. Gitu. Terus atau misalnya mata belean gitu diludahi terus gini. Tahu belean ya Bapak Ibu Saudara yang keluar air gitu ya, terus di gini-giniin gitu. Katanya itu berkhasiat. Nah, saya enggak tahu secara medis bagaimana ya. Tapi kok ya mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus meludah di tanah. Lalu dari ludah itu Tuhan Yesus membuat lumpur, mengaduk-aduknya sampai jadi lumpur, lalu lumpur itu dioleskan di mata si orang buta itu. Jadi ada tindakan, ada proses yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan penyembuhan lewat proses, tahap demi tahap. Dan penyembuhan Tuhan Yesus itu melibatkan manusianya gitu ya. Si orang buta disuruh melakukan sesuatu, disuruh apa? Pergi dan basuhlah di kolam air Siloam gitu ya. Jadi ada tindakan yang dikerjakan oleh si orang buta itu. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu akan menaruh belas kasihan kepada setiap kita dan Dia berinisiatif untuk memulihkan kita, menyembuhkan kita bahkan tanpa kita minta saudara-saudara. Kalau Dia mau, ya Dia bisa kerjakan itu. Tapi butuh proses gitu ya. Butuh proses dan butuh serta kita. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sedang sakit, lalu sedang melalui proses gitu ya, sabarlah. Tuhan perlu proses untuk menguji ketabahan kita, menguji ketekunan kita,
menguji kesabaran kita, menguji kepercayaan kita kepada Tuhan. Sabarlah dan lakukan apa yang harus kita lakukan. Lewat siapa? Ya lewat anjuran dari dokter, lewat perawatan dari orang-orang di sekitar kita, dengan sikap kita yang kooperatif gitu ya. Ya udah mau dirawat ya manut gitu ya, mau dirawat tapi ngeyelan, nah susah itu Bapak Ibu Saudara gitu ya. Minta tolong datang ke dokter supaya sembuh tapi nggak mau minum obat, ya susah sembuhnya gitu ya. Nah ini pelajaran juga yang kita lihat di sini. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik ya, bahwa rupanya pemulihan itu butuh apa ya, butuh konsekuensi saudara-saudara, butuh keberanian kita, butuh sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kita lihat orang tua, tadi pada bagian akhir yang saya baca, kita simak bersama-sama, ketika para tetangganya itu heran, loh dia kan pengemis ya, kok bisa lihat, kan dia butanya sejak lahir gitu. Tetangga-tetangganya bingung, kok bisa begitu, kok bisa begitu. Lalu si pemuda yang buta itu menyampaikan, oh ya Yesus yang menyembuhkan saya tahu-tahu bisa lihat gitu ya. Mereka nggak percaya, lalu datanglah ke orang Farisi nggak percaya juga Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka datang ke orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tetap nggak percaya juga, enggak ini pasti perbuatan di luar dari Allah. Yesus malah dituduh, itu di luar dari Allah. Lalu mereka datanglah kepada orang tuanya. Nah yang menarik saudara-saudara, orang tuanya pun ternyata gak berani membela anaknya saudara-saudara. Nah, kita lihat ya di sini ya pada ayat-ayat kita ketika dia ditanya, inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Lalu jawab orang tuanya, yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri. Padahal orang tuanya sebenarnya tahu Bapak Ibu Saudara. Karena pemuda itu juga bercerita kepada para tetangganya apa yang terjadi. Ayat 22 di situ dikatakan, alasannya kenapa kok orang tuanya itu tidak mau memberitahu yang sebenarnya. Dikatakan di sana, orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi orang tuanya tidak berani membela anaknya sendiri yang dia tahu bahwa ini dicelikan betul-betul karena Yesus. Penyebabnya apa? Penyebabnya orang tuanya takut terisolasi dari masyarakat. Dia takut dibenci oleh banyak orang. Dia nggak berani menanggung resiko itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali secara tidak sadar di dalam keluarga kita juga berlaku demikian. Ya, kita maunya menang sendiri dan itu kalau ditelusuri di dalam Alkitab saudara-saudara itu juga terlihat dari Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka melakukan dosa, lalu Tuhan mengetahui hal itu, Adam itu enggak ngaku dosa ya kan? Dia enggak bilang, oh iya betul saya makan buah yang enggak boleh dimakan itu. Tuh karena istri saya gitu ya si Hawa. Dia nuduhnya Hawa, padahal sebetulnya Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Adam pasti punya kebebasan untuk mengambil keputusan ya. Kalau Hawa menawarkan, Adam itu bisa, ya saya mau makan atau enggak. Kan Tuhan sudah minta supaya kita enggak makan itu. Jadi Adam itu sebetulnya bisa juga menolak permintaan dari Hawa. Tapi Adam kan mau, begitu salah, dia mau disalahkan, dia enggak mau disalahin gitu kan. Dia menyalahkan Hawa. Nah itu sama seperti kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudara-saudara, secara tidak sadar gitu ya. Suami istri berembuk, mah ini kita enaknya kordennya warna apa ya? Gitu. Warna apa Bapak Ibu Saudara? Kuning misalnya ya, kodenya warna kuning atau warna hitam misalnya gitu ya. Kodenya warna hitam. Nih si istri itu tanya ke suaminya. Suaminya bilang ya, gimana kalau warna hitam Pak? Gitu ya. Lalu suami bilang, iya nggak apa-apa deh warna hitam gitu ya. Oke, warna hitam biar kayaknya
minimalis gitu ya. Terus gordennya warna hitam, diputuskanlah warna hitam, pasang gorden warna hitam. Lalu muncullah nyamuk-nyamuk berterbangan karena warna hitam merangsang nyamuk datang gitu ya. Terus suaminya bilang gini, kamu si mah beli gorden warna hitam. Kalau beli gorden itu ya warna krem gitu. Padahal diputuskan warna hitam berdua atau cuma sama mamahnya Bapak Ibu Saudara? Berdua kan? Jadi mestinya yang salah siapa? Berdua harusnya ya kan? Karena itu keputusan diambil bersama gitu kan? Keputusan diambil bersama, diskusi, lewat diskusi. Bahwa ada usulan yang berbeda ketika sudah diambil keputusan bersama, yaitu keputusan bersama. Bukan lagi keputusan si istri atau keputusan suami. Tapi seringkali kita lupa akan hal itu. Kalau misalnya anaknya juara terus bagus, anaknya siapa itu Bapak Ibu Saudara? Anak mama gitu ya, yang jawab mama. Kalau papa yang ditanya yang jawab papa gitu kan. Artinya kita punya kecenderungan untuk mau yang baik-baik saja. Kita nggak mau menanggung yang nggak baik. Itu sama seperti orang tua si buta tadi. Dia tidak berani membela anaknya yang pada saat itu diserang sana sini. Dia nggak mau ya, supaya dia tidak dikucilkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar untuk menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan pekerjaan Allah. Kalau kita menjadi keluarga-keluarga yang menyatakan pekerjaan Allah, maka kita juga harus berani memberi ruang bagi keterbatasan setiap anggota keluarga kita. Keterbatasan itu macam-macam ya, macam-macam. Bapak Ibu dapat menerjemahkannya sendiri-sendiri ya. Kita juga harus bisa memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lain, terutama pertama-tama adalah anggota keluarga kita, menerima mereka sebagai orang yang otentik ya, sebagaimana dia adanya, yang dihargai oleh Allah. Dan yang kedua saudara-saudara, kita juga harus berani menyatukan hati kita satu sama lain, menekankan kesatuan dari keluarga, dan berani untuk menanggung setiap resikonya. Nah, dengan demikian saudara-saudara, orang akan melihat bahwa oh betul ya, keluarga Kristen itu kalau di dalamnya ada Allah. Keluarga Kristen itu adalah kalau setiap orang di dalamnya mau menempatkan orang yang lain, suami, istri, anak-anaknya, saudara bersaudara sebagai bagian yang penting dalam kehidupan keluarga. Di mana Allah menjadi kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangga di kertas bolehlah ditulis ya, ayah gitu. Tapi sesungguhnya secara rohani, kepala rumah tangga kita adalah Allah sendiri. Dan kita, suami, istri, anak-anak itu anggota keluarga Allah. Tuhan memberkati kita semua. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas kami. Firman yang kami dengar kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami kelemahan tubuh. Bagi Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Alfricel Lahiba Sumantri, Ibu Mariani Purba, Bapak Sri Buko Suratmo, Saudari Novita Arganingrum, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong kami semua dari kategori usia kami masing-masing, dari paling yang terkecil sampai dengan kami yang berusia lanjut. Kiranya Engkau tolong kami agar kami dapat senantiasa dekat dengan Engkau, menemukan komunitas kami yang positif, sehingga melalui komunitas itu Tuhan,
kami dapat merasakan cinta kasih-Mu lewat orang-orang di sekitar kami. Kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang sekarang sedang mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, atau mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kami berdoa mereka yang mengharapkan untuk memiliki keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, atau mereka yang sekarang ini sedang menantikan kelahiran dari putra-putri mereka. Kami memohon kiranya Engkau juga berkenan untuk menolong kami, menghidupkan segala pengharapan yang kami miliki. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami Tuhan dengan segala pergumulan kami masing-masing. Baik kami yang bergumul dengan kehidupan ekonomi, dengan komunikasi di antara keluarga yang mungkin terhambat saat ini. Kami yang mengalami krisis kepercayaan, kami yang bergumul dengan kehidupan di dalam pelayanan kami. Mampukanlah kami Tuhan agar dapat mengatasinya. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan GKJ Joglo. Kami berdoa bagi majelis, di dalamnya terdapat penatua, diaken dan juga pendeta. Berdoa bagi pengurus-pengurus, komisi tim maupun bebadan, para aktivis gereja, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami memohon kiranya kami semua dapat menjaga keseimbangan hidup kami, antara pelayanan kami dan juga kehidupan keluarga kami. Dengan demikian Tuhan, pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan juga berkat bagi keluarga kami. Tuhan, kami juga ingat akan pergumulan kami dalam lingkup Klasis Jakarta bagian Barat. Berdoa untuk GKJ Bumi Indah yang masih terus berjuang untuk mendapatkan izin bagi pembangunan gereja. Kami bersyukur juga untuk GKJ Kanaan yang merencanakan mulai bulan November nanti akan mulai membangun gedung gereja. Kami terus berdoa bagi saudara kami ini agar proses yang dilalui berjalan dengan lancar, mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Engkau lindungi saudara-saudara kami di sana Tuhan, hingga saatnya nanti Engkau sungguh-sungguh memberikan satu tempat ibadah bagi mereka sehingga mereka dapat beribadah dengan nyaman. Bapa, kami berdoa bagi pemerintah negeri kami. Pada masa transisi pemerintahan ini kami berdoa sungguh-sungguh kepadamu, memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mampukan pemerintah negeri kami ini untuk dapat memerintah dengan adil, dengan bijaksana, dengan roh yang takut akan Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan ataupun dalam posisi-posisi yang penting di mana mereka dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak. Mampukan mereka Tuhan untuk memiliki hikmat-Mu, kebijaksanaan yang datangnya dari Engkau, pikiran yang jernih Tuhan untuk memutuskan segala sesuatu, sehingga apa yang dihasilkan dapat sungguh-sungguh menopang kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan dan pergumulan kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudara kita, Paduan Suara Wilayah 1. Kami persilakan akan menaikkan sebuah pujian, Father we thank you.
kasih tiap hari, untuk tiap karunia yang Kau beri, kesetiaan Yesus. Bapa terima kasih, Tuhanku, oh junjunganku, Bapa di surga, terima Terima kasih untuk pujiannya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Umat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk. Umat yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, persembahan keluarga, dan juga persembahan bulanan, dan juga persembahan PGIW Jakarta. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan, dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan dan juga dapat melalui transfer. Hari ini kita juga akan mengumpulkan amplop persembahan bulan keluarga yang telah dibagikan dengan cara memasukkan ke dalam kotak persembahan. Majelis masih membuka kotak persembahan pengadaan AC yang dapat diberikan melalui amplop khusus atau melalui transfer dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan AC. Mulai hari ini sampai dengan tanggal 20 November tahun 2024, Majelis juga membuka kotak persembahan untuk panitia PGIW Jakarta yang dapat dimasukkan ke amplop dari PGIW
ke kotak persembahan PGIW Jakarta yang juga dimasukkan ke dalam persembahan yang ada di depan, atau melalui transfer rekening ke GKJ Joglo menambahkan angka 9 di belakang nominal persembahan. Nas persembahan didasarkan dari 2 Korintus pasal 8 ayat ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasar apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita membawa persembahan dengan diiringi dengan memuji nama Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan dalam kehidupan kami sepanjang hari sampai saat ini. Kami bersyukur juga Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami dan kami boleh menikmati dan kami merasakannya. Ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan yang sudah kami siapkan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini, baik persembahan kantong, persembahan bulanan, dan juga persembahan syukur kami. Kiranya persembahan itu Tuhan dapat bermanfaat untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini, Tuhan juga berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukannya semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat mempersembahkan tidak hanya benda materi ini, tetapi kami dapat mempersembahkan hidup kami, waktu kami, tenaga kami, dan pikiran kami. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mohon waktu sejenak. Kita bersyukur karena sebagai keluarga besar GKJ Joglo, hari ini kita bersama-sama akan menyambut saudara-saudara kita, warga baru di GKJ Joglo, dan ada 3 yang kembali pulang ke GKJ Joglo gitu ya. Kita akan mengundang saudara-saudara kita akan sambut dengan sukacita, saudara kita ini sebagai bagian dari keluarga besar. Saya memanggil Bapak Valentino Adi, lalu Ibu Rahel Greti Gracia dan Ananda Rebecca Apple Valencia, ini satu keluarga. Dipersilakan untuk dapat maju ke depan. Ya, lalu yang kedua ini keluarga muda juga, Bapak Waluyo, Ibu Pujo Waluyo ya, bukan Bapak Waluyo saja. Bapak Pujo Waluyo, lalu Ibu Kristiani Desi Natalia, dan anak Emanuela Yunike Hatania, dipersilakan. Monggo Pak. Ya, sini dek maju. Tania ini ya. Lalu Bapak Tombak Parlindungan Soritua Siburian, dipersilakan. Saudara Gideon Adi Prana Tigor Siburian, dan Saudara Maria Magdalena Siburian. Oh ya, Maria Magdalena sedang sakit ya, perlu dikunjungi Elizabeth kayaknya. Ya, terima kasih. Nah jadi ini warga wilayah 2 semua Bapak Ibu Saudara. Ya, warga wilayah 2 mendapatkan tambahan warga. Dan yang selanjutnya adalah Saudara Alfeus Adi Saputra dan Saudari Lela Marliana, dipersilahkan. Nah ini calon mantan Bapak Ibu. Mari kita berikan sambutan dulu kepada saudara-saudara kita. Boleh geser sedikit? Ya. Mari kita sambut mereka sebagai keluarga besar Bapak Ibu, bagian dari keluarga besar GKJ Joglo. Kita libatkan mereka dalam kegiatan. Ini anak-anak yang ada di depan sudah aktif di sekolah minggu, orang tuanya juga sudah aktif di sekolah minggu gitu ya. Dan kami berharap yang lain juga ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di GKJ Joglo. Sekali lagi kita berikan sambutan kepada mereka. Ya. Selamat datang. Saya mengundang Ketua Majelis Ibu Asri untuk dapat memberikan kenang-kenangan mungkin ya, bukan kenang-kenangan
tanda ucapan selamat datang. Ya. Ini Mbak Lela, lalu Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi, Mas Gideon, ya. Ya. Lalu Pak Tomba, ayah dari Mas Gideon, ini Mas Pujo Waluyo, ya. Tania, balita, kelas balita. Kemarin sudah ikut porseni ya Tania? Ya, ini mamahnya Mbak Rahel, gitaris di ibadah anak. Ya, ini Rebecca, sekolah minggu juga, kelas balita. Dan papahnya. Terima kasih sekali, Tuhan memberkati. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober dan kita bersama-sama akan menutup rangkaian bulan keluarga. Sebagai bagian ending dari penutupan bulan keluarga ini, tim penelitian dan kajian akan mempersembahkan aplikasi GKJ Joglo yang dapat kita gunakan untuk mempermudah pelayanan kita dan mempermudah kita semua warga GKJ Joglo untuk menerima informasinya. Sementara teman-teman tim multimedia menyiapkan video yang akan menjadi pengantar, saya mohon bantuan Bapak Ketua dari tim penelitian dan kajian, Bapak Ari Yanuanto Asah untuk dapat ke depan. Kita akan bersama-sama menyaksikan peluncuran dari aplikasi GKJ Joglo. Dipersilahkan. Perkenalkan, aplikasi GKJ Joglo. Satu aplikasi yang menghadirkan renungan harian untuk memperkuat iman, vitamin jiwa untuk menyegarkan batin, serta informasi gereja lengkap di pewarta. Dengan aplikasi ini, Anda juga bisa mengajukan permohonan pelayanan kapan saja. Aplikasi GKJ Joglo mendekatkan Anda dengan Tuhan dan pelayanan gereja. Unduh sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mungkin dari Bapak Ibu dan kita semua kadang mencari-cari kirbat yang lalu, mencari-cari renungan di pewarta, mencari-cari masalah bahan PA, bahkan mungkin juga bina warga yang ada di materi pewarta di halaman akhir juga Bapak Ibu kumpulkan. Dalam kesempatan ini, di kesempatan yang berbahagia dalam rangkaian bulan keluarga dan hari ulang tahun pendewasaan gereja kita, kami menyampaikan bahwa sekarang sudah hadir aplikasi GKJ Joglo yang ada di Play Store. Memang untuk saat ini baru untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang mempunyai handphone berbasis Android. Ke depan kami sedang mengembangkan juga yang untuk di App Store. Fitur apa aja yang ada di aplikasi ini? Seperti kami sampaikan tadi, pertama untuk renungan, Bapak Ibu bisa melihat di situ membaca doa malam yang setiap dikirimkan oleh majelis-majelis wilayah. Bapak Ibu bisa melihatnya sampai berapa bulan ke belakang itu ada. Yang kedua, bicara vitamin jiwa yang setiap pagi Bapak Ibu majelis kirimkan kepada seluruh jemaat. Bapak Ibu juga bisa baca di situ, tidak perlu mencari scroll di WA kelompok mungkin sudah kegulung kemana. Itu langsung mungkin di bulan-bulan yang sebelumnya juga Bapak Ibu juga bisa membacanya. Yang ketiga, renungan yang di pewarta yang tiap minggu pagi ada di depan juga Bapak Ibu bisa baca melalui aplikasi ini.
Terus kemudian juga ada renungan ayat-ayat 1 minggu ke depan yang di Pewarta juga ada di dalam aplikasi ini. Terus kemudian tadi Kirbat dan Bina Warga sudah ada. Yang ketiga adalah PA. PA Bapak Ibu bisa melihat jadwal PA masing-masing. Terus kemudian juga bisa melihat materinya diunduh. Yang sekarang tersedia materinya adalah materi 1 tahun 2024 ini. Bapak Ibu bisa melihat. Jadi tidak perlu lagi mungkin dikumpul-kumpulkan di rumah. Bapak Ibu bisa download setiap bulannya. Terus yang terakhir ada ibadah. Ibadah Bapak Ibu juga bisa melihat ibadah kita termasuk taibnya. Dan satu hal yang lebih penting adalah acara gerejawi kita atau kalender gerejawi kita untuk sampai 1 tahun ke depan 2025 akan ada apa saja. Bapak Ibu juga bisa melihatnya di situ. Artinya Bapak Ibu dengan gampang, mudah bisa melihatnya seperti itu. Terus kemudian yang lain adalah layanan-layanan. Layanan yang pertama adalah layanan misalnya peminjaman ruangan. Bisa melalui ini. Yang kedua adalah layanan terkait dengan layanan gerejawi seperti baptis, CD, pernikahan. Bapak Ibu bisa ajukan melalui aplikasi ini dengan harapan majelis akan lebih tuntas dan tapis ketika melihat kegiatan ini yang akan dilakukan. Pertanyaannya bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Play Store, cari GKJ Joglo. Mungkin GKJ baru GKJ Joglo, yang lain banyak kan non GKJ. GKJ Joglo, Bapak Ibu bisa unduh aplikasi itu. Namun ada syaratnya, yang syaratnya adalah Bapak Ibu pertama harus mengetahui NIW Bapak Ibu semua. Nomor induk warga Bapak Ibu semua. Terus kemudian ada password yang diminta, password awal yang diminta adalah GKJ Min Joglo. Setelah itu kami dipaksa nanti akan digantikan oleh password mandatori yang digantikan oleh passwordnya Bapak Ibu sendiri. Dan untuk memudahkan nanti kalau ada lupa password, di profile Bapak Ibu, verifikasi email Bapak Ibu, masukkan email Bapak Ibu. Jadi ketika lupa nanti bisa diverifikasi. Satu hal lagi tadi yang saya belum sampaikan adalah ada fitur terkait dengan literatur. Apa aja yang ada di literatur? Sekarang mungkin banyak sekali kita terjajar tentang pemahaman bagaimana tentang ibadah, bagaimana tentang itu, ada semua di situ. Tidak perlu lagi ke sekretariat meminta, di situ tinggal di-download. Mungkin nanti di bantuan juga kita bertanya, apa sih itu? Warna hijau artinya apa? Warna ungu apa? Bisa baca di situ. Semoga harapan kami dengan hadirnya aplikasi GKJ ini, layanan kita semakin baik dan semakin baik setiap harinya. Tentu ini awal mula ya Bapak Ibu, masih banyak perlu pengembangan, masih perlu banyak masukan dari Bapak Ibu semua. Untuk apa? Untuk perbaikan ke depan. Dan kiranya dengan hadirnya aplikasi GKJ Joglo ini, layanan kita umat dengan gereja juga semakin dekat. Kita juga harapannya masih lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, semoga aplikasi ini juga kiranya dipakai Tuhan untuk menghadirkan kita semakin bertumbuh di dalam iman. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, saya sudah mengunduh aplikasi itu. Silahkan Bapak Ibu nanti usai ibadah mengunduh aplikasi itu, cari di Play Store gitu ya Pak ya. Dan Tuhan memberkati, semoga pelayanan ini, aplikasi ini sungguh-sungguh akan menolong kita menjadi sebuah gereja yang tidak ketinggalan zaman, informatif dan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian hari ini aplikasi Joglo kita luncurkan. Terima kasih Pak Ari dan teman-teman dari tim penelitian dan kajian. Bapak Ibu, dengan diluncurkannya aplikasi GKJ Joglo ini, maka rangkaian bulan keluarga telah berakhir. Majelis Gereja mengucapkan banyak terima kasih untuk rekan-rekan panitia dari bulan keluarga dan juga HUT GKJ Joglo yang sudah mengemas berbagai macam kegiatan sedemikian rupa sehingga kita dapat merasakan persekutuan sebagai keluarga besar GKJ Joglo. Dan inilah video kompilasi dari kegiatan-kegiatan bulan keluarga. Dipersilakan.
supaya kamu saling mengasihi. Mari kita berikan applause. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersama akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudara kita yang kemarin mengikuti penyegaran pasutri ya, pasangan suami istri, akan mempersembahkan sebuah pujian berjudul Keluarga Allah. Dipersilahkan.
Bapak Ibu Saudara, lagu ini menjadi penutup rangkaian bulan keluarga. Ini adalah doa kita semua, kita menjadi keluarga Allah di mana Allah menjadi pondasi dalam kehidupan rumah tangga kita, Ia menjadi kepala rumah tangga atas keluarga kita. Kini Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan, dan mari kita pujikan dengan penuh cinta. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Boleh gandengan, boleh tepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat Tuhan yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan hidup menjadi berkat bagi semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.